membicarakan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada 4 bab yang perlu kita lalui, yaitu Borologik, Borobudur, kitab Zabur yang hilang, Borobudur di lembah semut, dan permata Sulaiman yang hilang. Borologik. Untuk Borologik ini kita harus mendatangi Jabal Nur di Mekah. Di sana ada Gua Hira. Ini bumi kita yang senantiasa berputar dengan istiqomah. Inilah bumi zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ini Ka'bah. Di sisinya ada jam besar. Ini kota Mekah. 5 kilometer dari sini, itu di sana ada Jabal Nur, tempat wahyu pertama turun. Disinilah kisah itu bermula. Di antara bebatuan kering yang gersang, di sebuah bukit yang dinamakan Bukit Cahaya, Jabal Nur. Di salah satu sisinya di atas ada sebuah gua yang disebut Gua Hira. Tahun 2010 saya berkesempatan untuk datang ke sini memproklamirkan kebangkitan Islam 1400 tahun. Al-Quran turun di sini pertama sekali 6 Agustus, dan 6 Agustus 2010 itu persis 1400 tahun Masehi. Disinilah wahyu pertama itu turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 wahyu pertama turun di Gua Hira, di Jabal Nur. Namun yang perlu kita kritisi adalah ayat 4-nya yang mengatakan bahwa Allah mengajar dengan kalam. Allazi 'allama bil kalam. Kalam inilah yang kita katakan logik. Seperti contohnya Allah membangkitkan seekor burung gagak untuk mengajar anak Adam. Burung gagak dibangkitkan untuk mengajar seorang anak Adam yang kebingungan. Burung gagak ini dibangkitkan untuk mengorek-ngorek tanah. Maka Allah bangkitkan seekor burung gagak yang mengorek bumi. Faba'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ard. Inilah al-kalam. Untuk apa? Agar fenomena ini ditiru. Nah, peniruan itu adalah bahasa logik.
bahasa logika. Ini dikatakan allazi allama bil kalam. Allah mengajar anak Adam itu dengan kalam. Untuk dia lihatkan kepadanya, liyuriyahu kaifa yawari sawata akhi. Bagaimana hendaknya ia menutup badan saudaranya. Inilah bahasa logik. Bahasa logik ini diajarkan pada matematika modern. Kalau Anda mengajar di sekolah, kemudian murid-murid Anda bertanya, mengapa 8 kurang 3 sama dengan 5? Mereka menanyakan, mengapa 5? Pastilah Anda harus memberikan contoh. Anda misalkan 1 itu dengan mangga. Jadi Anda telah melakukan transformasi dari 1 ke 1 mangga. Ingatlah, 1 tidak sama dengan 1 mangga. Tapi ini kita tempuh untuk memberikan bahasa logik. 1 sama dengan 1 mangga. Kita telah melakukan transformasi dari 1 ke 1 mangga. Lalu Anda tampilkan 8 mangga. 8 mangga, kalau diambil 3 mangga, maka dia menjadi 5 mangga. Inilah bahasa logik yang dipakai di seluruh dunia dalam metode pengajaran. Ini dikatakan mengajar dengan kalam. Yang memberitahu dengan kalam. Allazi allama bil kalam. Persis seperti burung gagak tadi. Burung gagak mengorek-ngorek di bumi. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana kalau murid-murid Anda itu bertanya, mengapa surat Wahyu pertama turun itu diletakkan di surat ke-96? Pertanyaannya adalah, mengapa 96? Yang kedua pertanyaannya adalah, mengapa 5 ayat? Yang ditanya mengapa 5? Untuk menjawab ini, tentulah Anda harus memakai bahasa logik juga. Anda harus membuat sebuah grafik batang, mengekspresikan ayat yang 5 itu dengan tinggi 5, lempengan yang tingginya 5, atau balok yang tingginya 5. Nah, jawabnya adalah karena dia diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Karena surat Al-Qadar diletakkan di surat ke-97 dan ayatnya 5. Terlihat dia jadi sama tinggi. Kalau kita perhatikan 2 surat sebelum dan sesudahnya, itu tingginya sama-sama 8. Sehingga terbentuk sebuah bangunan simetri. Kalau ini daerah satuan, 11 ini boleh ditulis 1. 1 di sini. Daerah satuan. Dan ini 11 juga 1. 21 ditulis 1. Ini 21 tulisnya 1 juga. Dan ini 11 ditulis 1 juga. Inilah pesan yang mau disampaikan. Agar keduanya ini sama. Bentuk 3 dimensinya seperti ini. Fenomena ini mengingatkan kita dengan 2 dinding yang didatangi oleh Zulkarnain.
Zulkarnain mengatakan, berilah kepadaku lempengan-lempengan besi. Yang menarik adalah ayatnya diletakkan di ayat 96. Ini kode. Atuni zubaral hadid. Masih di ayat 96, dia mengatakan, hingga ketika ia telah ratakan antara dua sodafa. Jadi ini sodafa. Hatta iza sa wa bainas sodafaini. Ia berkata, tiuplah hingga ketika ia jadikan ia api. Ka'lan fuhu hatta iza ja'alahu nara. Ia berkata, berilah kepadaku tembaga agar aku tuangkan atasnya. Qala atuni ufrig alaihi qitra. Qitra tembaga. Jadi sodafa ini ditutup dengan zubaral hadid. Dan kalau kita lihat surat ke-96 ini ayatnya 19. Jadi tinggi ini harus 9. Seperti itu gambar aslinya di daerah satuan. Ini 9, ini 8. Yang menarik lagi, suatu hari zubaral hadid ini akan dibuka. Dan ternyata ayatnya juga diletakkan di ayat 96. Hingga ketika dibuka Ya'jud dan Ma'jud, hatta iza futihat Ya'juju wa Ma'juju wahum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka dari tiap hadabin mereka turun. Pertanyaannya adalah mengapa 96 terjawab di sini? Karena 96 itu code untuk mengajarkan kita bahwa ini loh contoh zubaral hadid. Nah, ini dia. Jadi satu hari nanti ini akan dibuka lagi. Nah, ini dikatakan zubaral hadid. Dari sinilah fenomena tentang zabur, artinya lempengan. Zabur. Lempengan atau balok. Berilah kepadaku lempengan-lempengan besi. Atuni zubaral hadid. Itulah bangun yang dilihatkan oleh sebab surat ke-96 tempat wahyu pertama. Kalau kita ingin menggali lebih dalam mengapa 5, itu dijawab oleh 3 surat yang ayat di daerah satuannya 5. Ada 3 surat yang ayat di daerah satuannya 5. Nah, disinilah diberitahukan kepada kita adanya transformasi 19. Jadi alamal insan nama lam ya'lam, memberitahu kepada manusia apa yang belum mereka tahu.
Nah, yang belum kita ketahui itu adalah transformasi 19. Sehingga surat ke-54 dipertukarkan dengan surat ke-36. Ini dia. Anda lihat posisi 36 dengan 54 itu 19 poin. Ini yang kita sebut transformasi 19. Anda bisa lihat surat ke-54 ayatnya 55, jadi tingginya 5. Dan ternyata yang melakukan transformasi 19 ini juga dilakukan oleh surat ke-55. Kita lihat surat ke-55 ini berada pada posisi 19 terhadap surat ke-37. Jadi ada dua transformasi 19 terjadi di sini. Anda bisa lihat di sini surat Ar-Rahman ini ayatnya 78, jadi tingginya 8. Nah, sebenarnya surat ke-55 ini ayatnya 47. Ada penambahan ayat yang berulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, disinilah kita bisa menjawab mengapa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu 31. Mengapa tidak 30 misalnya? Kalau 30 dia tingginya akan 7. Jadi sengaja 31 supaya ayatnya jadi 78. Tingginya 8. Dan dia sama tinggi dengan surat ke 38, surat Shad yang ayatnya 88. Inilah jawaban berikutnya kalau kita ingin menggali lebih dalam mengapa 5. Terjadi lempengan kedua ini, Zabur kedua. Nah, Zabur kedua ini berpasangan dengan Zabur yang pertama. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda bertanya mengapa 5, itu secara logik sudah dijawab. Tapi ini dijawab secara aritmatik. Ini secara aritmatik dijawab. Mengapa 5? Dijawab secara aritmatik. Al-Quran itu sangat kuat bukti untuk tiap sesuatu. Dan ini ternyata golden ratio. Antara 5 dan 8 ini golden ratio. Dan inilah bahasa logik. Inilah lempengan kedua. Zubaral Hadid yang dikamuskan pada kisah Zulkarnain telah membuat kita mengerti apa itu lempengan. Jadi ini matematika lempengan namanya, atau matematika balok. Dalam pelajaran matematika Islam yang diajarkan di UIN Jakarta. Dan sudah ditandatangani di Australia sebagai pelajaran resmi secara internasional. Karena UIN ketika didaftarkan, semua mata pelajarannya harus ditandatangani. Kalau kita lanjutkan lempengan kedua ini, Anda bisa lihat. Di sini tingginya 4. Di sini tingginya 4. Dia ingin meyakinkan kita bahwa yang kedua tadi bukanlah Gatologika, bukan karangan-karangan. Dan kita lanjutkan lagi, 3 tingginya, dan di sini 3. Pertanyaannya adalah, ini bangunan apa? Ini yang kita sebut bangun Y. 3 dimensinya seperti ini. Menurut Anda ini bangunan apa? Ada 3 tingkatan di sini. 1, 2, 3. Ini bangunan utamanya. Ada 3 tangga di sini. Ini yang dikatakan dia yang memberitahu dengan kalam. Allazi allama bil kalam. Bahasa logik, bahasa gambar, bahasa ekspresi, bahasa pencontohan.
Nun demi kalam dan apa-apa yang mereka tulis. Nun wal qalami wama yasturun. Ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana terjadinya bangun Y ini, dia seperti itu. Nih, seperti itu dia. Nah, dengan bahasa IQ, bahasa alam, kita mengatakan ini besar dan ini kecil. Ini bahasa di alam. Terjadilah besar dan kecil, azim dan kolil. Nah, inilah yang kemudian menjadi arsun azim dan sidrin kolil. Sidrin kolil itu kita temukan di Istana Ratu Boko. Memang seperti ini dia. Mereka mengatakan sesungguhnya engkau tukang ada-adakan. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. Ayat ini luar biasa. Orang akan mengatakan, kamu mengada-ngada, ini adalah transformasi 19. Ada bangun Y, bangun X. Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. Ayat sebelumnya itu adalah mengatakan, dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat, dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang dia turunkan. Itu ceritanya. Jadi kalau ditukarkan ini, dia akan menjadi sebuah bangunan yang luar biasa. Terdiri dari 10 balok yang mengidentifikasi bagaimana sebenarnya Arsun Azim itu dan bagaimana Sidrin Kolil. Yang ada di Istana Ratu Boko, ini dia Sidrin Kolil. Jadi bentuk bangun Y ini, kalau kita kasih khiam, stupa, dia akan seperti ini. Ini yang disebut Arupa Datu. Di bagian tengah Borobudur. 3 dimensinya seperti ini. Ini luar biasa. Kalau ini kita putar bentuk piring dia. Piring yang 3 tingkatan. Ini seperti ini. Dan kita kasih stupa, seperti itu dia. Jadi Arupa Datu itu ansih. Ada konsep matematikanya di dalam Al-Quran. Dan serulah siapa yang kamu bisa dari selain Allah jika kamu orang-orang yang cerdas. Ini 10 surat. Ayat itu mengatakan, atau mereka mau katakan ia telah bikin dia. Katakan, datangkanlah 10 surat seperti dia yang dibikin-bikin. Jadi kita telah menemukan 2 bangunan. Pertama bangun Y, dan kedua adalah bangun X. Nah, kalau kita melanjutkan fenomena lempengan-lempengan Al-Quran ini, kita menemukan yang disebut bangun M. Kiri kanannya tingginya 2. Dan tengah-tengahnya ini bernama kerajaan, Mulk. Surat Al-Mulk. Bangun M. Tanpa transformasi 19, bangun M ini sudah simetri. Nah, untuk mengatakan bahwa bangun X dan bangun Y itu sangat serius dibuat dalam Al-Quran, bangun M ini diletakkan persis di tengah-tengahnya. Persis di tengah-tengahnya dengan sekatan, ya. Sekatan 22 surat di kiri dan di kanan. Ini luar biasa. Menunjukkan semacam kerajaan. Karena surat kerajaan itu di sini, mulk kerajaan. Ini seperti gambar kota. Nah, kalau kita katakan di sisi yang lain ada pilar, ternyata pilar ini adalah pilar Yunus, surat ke-10. Dan itu disekat 22 juga. Ini pernah disiarkan oleh RCTI. Berani mengatakan bahwa tidak ada matematika dalam Al-Quran. Ini melihatkan suatu bangun, ya, bangun seperti kota.
kalau kita mengatakan di sisi lain juga dibatasi oleh 22, maka tengah-tengahnya adalah sebuah pilar, yaitu surat Yunus. Sehingga semuanya Al-Quran itu secara global menggambarkan sebuah kota, sebuah kota Al-Quran. Jadi sudah disiarkan secara nasional di RCTI. Inilah kota Al-Quran. Ini daerah satuan, ini daerah puluhan, ini daerah ratusan. Di tengah-tengahnya ada kolam. Jadi kalau Al-Quran itu mendengarnya dapat pahala, pertanyaan saya adalah apakah dengan melihat visualisasi dari Al-Quran ini juga dapat pahala? Al-Quran yang divisualisasikan, yang ditransformasi dalam bentuk gambar. Disinilah kita belajar mengerti mengapa melihat Ka'bah itu berpahala. Ini presentasi visual ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran dalam bentuk gambar. Kita sebut pilar Al-Quran atau lempengan Al-Quran atau Zabur Al-Quran. Al-Quran sebagai lempengan. Atau Al-Quran sebagai kitab Zabur. Jadi kalau dikatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada kitab Zabur, dah inilah dia, Zaburnya, lempengannya. Sehingga sekarang kita mengerti mengapa ayat surat Al-Quran itu 114. Kalau dulu kita hanya sekadar mengatakan 114 itu sama dengan 6 kali 19, ketika kita mempelajari bilangan 19, oh mengapa 114? 114 itu 6 kali 19. Tapi secara aritmatik, ya, secara lebih dewasa kita menjawabnya. Karena Al-Quran itu memiliki sebuah sistem. Sistem bangun Y itu 10 surat, sistem bangun X 10 surat, sistem bangun M 5 surat, dan pilar P itu 1 surat. Dan ada sekatan 22 sebanyak 4. 4 kali 22, 88. Itu alasan yang lebih kompleks untuk mengatakan itu sebab surat Al-Quran itu 114. Di sisi bangun Y itu ada bangun S yang sudah simetri tanpa transformasi 19. Nah, kalau kita gabungkan bangun Y dan bangun X, ternyata di pinggirnya itu terbentuk 4 ruang. Nah, ternyata 4 ruang ini dimiliki oleh bangun S. Dengan bahasa logik kita tahu kalau ini adalah pasangannya ke sini. Sehingga terjadilah bentuk burung. Bentuk burung layang-layang. Burung layang-layang adalah burung tercepat di dunia. Tapi kalau kita putar ini, kita menemukan bentuk 3 dimensinya. Bentuk 3 dimensinya adalah seperti ini. Nah, di bagian atasnya itulah arupa dhatu. Jadi arupa dhatu itu berindikasi sebuah pesawat piring terbang. Nah, kita telah menemukan ini di dalam Al-Quran. Ini luar biasa. Ruang Ini yang ada di bangun saya. disiarkan juga di RCTI Nah, inilah Oktober 2004. sebuah kapal, sebuah pesawat masa datang yang 3 dimensinya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini yang membuat kita paham bagaimana ayat ini ada, yaitu Nabi Nuh membuat kapal berdasarkan wahyu, dan buatlah benda mengapung itu dengan mata kami dan wahyu kami. Nah, fenomena itu untuk membuat kita paham bagaimana Nabi Nuh membuat kapal berdasarkan wahyu. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan bentuklah kapal itu dengan mata kami dan wahyu kami. Kita baru saja telah membuat model kapal,
dengan wahyu. Dan jika kami bukakan satu pintu dari langit, maka mereka terus naik padanya. Dan langit dia jadikan tinggi dan diadakan padanya mizan. Allah yang menurunkan kitab dengan lengkap dan mizan. Engkau tidak mengetahui barangkali saat itu sudah dekat. Ya ma'syarul jin wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dari aktor langit dan bumi, maka cobalah kamu tembus dia. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan sultan. Allah menurunkan kitab dengan lengkap dan mizan. Engkau tidak mengetahui barangkali saat itu sudah dekat. Tobak, sungguh kamu akan mengendarai setingkat dari setingkat. Dan tidak kami mengutusmu melainkan rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah kunjungan kita ke Jabal Nur, tempat wahyu pertama turun. Kita sudah mendapat ilmu tentang pesawat ruang angkasa, piring terbang. Sekaligus kita memahami Al-Quran balok, Al-Quran lempengan. Dan kita memahami tentang kitab Zabur adalah sebuah lempengan. Kode langit 7 sudah sejak zaman Nabi Nuh. Allah mengatakan bahwa langit itu 7. Disebut pada surat Nuh, surat ke-71 ayat 15. Apa tidak engkau lihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan ini adalah ucapan Nabi Nuh. Di surat ke-67 ayat 3 dikatakan lagi, Dia yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Tetapi kita sebagai ilmuwan belum pernah mengakses makna dari 7 ini. Untuk apa 7? Kalau kita lihat orang yang pernah naik ke langit, Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya orang yang mengarungi langit 7 itu, dia memberikan penggambaran. Maka dia Jibril membawaku naik ke langit pertama. Naik ke langit pertama.
hingga ia membawaku naik ke langit kedua. Ini penggambarannya adalah kalau dalam satu dimensi, ini adalah sebuah lingkaran yang jari-jarinya 7. Nah, lingkaran yang jari-jarinya 7 ini adalah kelilingnya 44. Manusia itu sulit diajar dengan pola bulat. Seperti Ka'bah itu sebenarnya mewakili bumi. Kalau Nabi Ibrahim harus membuat Ka'bah itu bulat, ya susah. Maka itu lingkaran ini harus kita jadikan petak. Nah, jadilah dia bujur sangkar yang kelilingnya 44. Nah, sisinya adalah 11. Inilah langit 7 dalam 2 dimensi dalam bentuk petak. Nah, 3 dimensinya adalah balok. Banyak baloknya adalah 1, 3, 3, 1. Dari 11 dan 7 inilah nanti akan menjadi fenomena wakana arsu alal ma. Dan ini yang 44 ini menjadi kode kabut. Karena surat kabut itu, karena langit itu dulu adalah asap kabut. Dan surat kabut itu 44 nomornya. Jadi apa tidak orang kafir melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang padu? Itu adalah yang 44 tadi. Itu ini. Ini dia. Nah, dalam 2 dimensi dia seperti ini. Kemudian kami pisahkan. Nah, kalau kita pisahkan menjadi 2 bagian, dia menjadi 1046 dan 285. Disinilah kita perlu tahu tentang himpunan. Ini adalah himpunan Alif Lam Mim. Dan itu dijelaskan pada bab bilangan 19. Bahwa kode dari Alif Lam Mim itu 1046. Dan kalau satu balok di atas itu kita pindahkan, dia jadi 286. Dan ini menjadi 1045. Nah, 1045 ini adalah kode air. Kode sudut air. Dan 286 dengan 1 di Alif Lam Mim itu adalah interpretasi dari surat Al-Baqarah yang ayatnya 286 dan ayat 1-nya Alif Lam Mim. Itu sebab setelah ayat itu dikatakan, dan dari air kami jadikan tiap sesuatu yang hidup. 3 dimensinya seperti ini. Bila kita jatuhkan 1, itulah Alif Lam Mim. Terjadilah piramida 286. Nah, kalau kita buka ini, piramida 286 ini kita tinggalkan alasnya. Nah, ini seperti Ka'bah persis. Maka itu Ka'bah itu di atasnya tidak tertutup. Tapi kalau kita buat lebih sederhana seperti ini, kita angkat. Nah, inilah yang dikatakan miskah. Dan ini lampunya. Nah, misbahun ini dia, misbahun. Pelitanya. Dan kacanya ini. Kacanya dinding dari balok ini. Dan itu adalah kaukab. Kaukab adalah planet. Jadi ini mewakili planet. Planet Saturnus, planet Jupiter. Kaukab yang pernah dilihat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf. Ini yang Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi ka miskah, seperti miskah, fiha misbah. Misbah itu di dalam kaca, dan kaca itu adalah seperti sesungguhnya dia adalah bintang. Allah mengenalkan kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Yahdillahu linurihi mayasya. Itulah piramida 286. Yang bagian atasnya ini seperti planet. Kalau balok alam semesta itu satunya diletakkan di bumi, kita jadi mengerti sekarang
mengapa Ka'bah dikatakan diletakkan dengan istilah wudi'ah. Kata letakkan ini dikamuskan pada surat An-Nisa ayat 102. Tidak mengapa atas kamu jika ada pada kamu halangan dari hujan atau kamu sakit, bahwa kamu letakkan senjata-senjata kamu. Jadi rumah pertama itu diletakkan, wudi'ah. Nah, sehingga sekarang model dari balok alam semesta itu adalah 11 kali 11 kali 11 kurang 1. Kalau model ini terbuat dari batu dan kita akan memahatnya menjadi piramida 286, kita dapat melakukannya. Tetapi apakah kita mengerti kalau balok bongkarannya itu, kalau kita susun dengan rapi, tidak satu pun yang hilang, dia merupakan piramida alas dari piramida 286 ini. Sehingga sekarang kita memerlukan orang untuk memindahkannya ke sini. Itulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan Arsaba. Akibatnya terjadilah piramida 19. Kalau kita urut lagi tadi dari sini, langit 7, kemudian kelilingnya 44, kemudian dibikin petak, sisinya 11, kemudian dibikin 3 dimensinya, kemudian diletakkan 1 di bumi. Kemudian dipahat ini menjadi piramida 286 dan bongkarannya dijadikan alasnya. Dia menjadi piramida 19 yang jumlah baloknya sama. 70 kali 19 dan ini 70 kali 19. Sehingga ayat ini mengatakan, katakan siapakah pemelihara langit yang 7 dan pemelihara ars yang azim. Jadi langit 7 dan ars itu dibedakan. Kalau piramida 19 itu kita tambah 2 lantai lagi dari bawahnya. Di sini kita bertanya, mengapa kamar datu itu 2 lantai? Mengapa 2 lantai ini? Terjadilah piramida 23. Nah, di sinilah ada 19 di atas api. Karena kamar datu itu definisinya api. Nah, ini dikatakan alaihatis atasar. Atasnya 19. Nah, ini ada hadis yang mengatakan umat ini nanti akan terpecah menjadi atas 73. 72 di api. 1 di taman. Ternyata 72, kalau ini 19, semuanya 72. 72. 19 itu 72. 1 di taman di atas dan itu api. Ini hadisnya. Dan surah golongan itu ternyata ayatnya 73. Jadi kita telah menemukan rahasia alaihatis antasar dan rahasia 72 umat di dalam api, di atas api, dan 1 di taman. Dan inilah piramida 23, tingginya 12. Nah, balok pasnya ini atau supersetnya atau himpunan semestanya itu adalah sebuah balok 23 kali 23 kali 12, dan ini jumlahnya adalah 6348. Dan inilah balok Al-Quran. Sehingga piramida 23 itu tiap baloknya adalah mewakili 1 ayat Al-Quran. Anda bisa lihat dalam daftar ini 6348 bersama Bismillahirrahmanirrahim pembuka. Sehingga sekarang kita perbaiki bentuknya. Katakan siapakah pemelihara langit yang 7 dan pemelihara ars yang azim. Jumlah baloknya 2300. Ini disebut dalam surat 23.
Terjawab sudah mengapa Kamadhatu itu 2 lantai. Ars di lembah semut. Arupadhatu itu dipindah dari Istana Ratu Boko. Dan dia adalah model dari Ars. Dia ingin meyakinkan kita bahwa ini Ars. Dan itu identitas Ars itu malaikat ada 8 mengelilinginya. Maka itu kalau ini kita bagi 8, satuannya ini akan menginformasikan bilangan 234, dan 234 ini adalah memang bilangan sayap malaikat. Jadi dia telah dengan benar menginformasikan ini memang Ars. Ini Ars. Lalu bagaimana dengan pernyataan dan adalah Arsnya atas air? Inilah yang perlu kita jawab. Setetes air di lembah semut. Kalau kita meneteskan setetes air di atas air, akan terlihat ada bangunan di atas air. Tetapi bangunan itu terlalu cepat hilang. These specialized high-speed cameras shoot 10,000 frames a second. Padahal dia sudah 10.000 gambar per detiknya. Masih terlalu cepat. Coba Anda lihat. Bagaimana kalau kita jadikan 300.000 gambar per detik? Nah, ini dia. Dia seperti Kaukab, seperti Saturnus. Kemudian dia naik bulat seperti Jupiter. Tetapi ketika dia akan naik, dia membawa bagian bawah itu sedikit. Terjadilah bentuk bangunan di atas air. Nah, bangunan inilah yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Maksudnya manusia biasa. Dan ini adalah bagian tengah dari Borobudur. Anda bisa dapatkan di buku ini. Nah, ini kemudian diberi setesan air dan diberi topi. Kita lanjutkan seperti itu dia. Kalau kita lanjutkan lagi seperti itu dia. Kita lanjutkan lagi seperti itu dia. Siapakah yang bisa membuat model itu? Pastilah orang itu mempunyai kecepatan yang sangat canggih. Dan orang itu mampu melihat setan. Bukan sekadar melihat, tapi juga bisa membelenggu setan. Setan-setan setiapnya sebagai pembangun dan penyelam, dan yang lain dibelenggu. Maka kami angkat darimu tutupanmu, maka penglihatanmu pada hari ini tajam. Jadi orang nanti di akhirat akan penglihatan tajam seperti Nabi Sulaiman. Kata tajam itu dikamuskan di sini bahwa orang-orang munafik itu kalau dalam keadaan aman, dia menghujat umat Islam dengan lidah yang tajam. Sehingga ayat ini punya penggambaran baru bagi kita.
Mengapa tentara Sulaiman ini memakai satuan penglihatan? Karena dia tahu bahwa Nabi Sulaiman mempunyai penglihatan yang canggih. Kata torfu di sini artinya kerlingan. Jadi, dan sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang dia kendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali. Sudut air di lembah semut. Arupadatu itu dipindah dari istana Ratu Boko. Dia telah mengatakan kepada kita bahwa ini setetes air. Tapi untuk meyakinkan kita dengan gambar itu tidak cukup. Apalagi generasi yang akan datang lebih pintar. Dia perlu alasan yang lebih ilmiah. Maka dia menandai 2 titik di sini. Dibuka terawangnya. Ini Wildan. Ini Gilman. Nah, ternyata 2 titik ini membentuk sudut air. Yaitu 2 hidrogen terhadap oksigen pada molekul air membentuk sudut 104,5 derajat. Jadi ada rumus H2O di sini. Dan dia juga mengatakan bahwa berat oksigen itu 16. Dan hidrogen itu ditandai dengan bilangan 19. Jadi 2 hidrogen itu ditandai dengan bilangan 19. 19 sama dengan 1. Yaitu 1 Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini yang membawanya memang Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini juga ada hitungan. Karena stupa itu 72. 72 kurang 19 kurang 19. Nah, itu hasilnya adalah 34. 34 ini adalah surat Saba dalam Al-Quran. Jadi dia mau mengatakan sini. Itulah sudut air di lembah semut. Setelah ia meyakinkan kita ini ars, arsnya atas air, dan ini atas air, dan ini air, ternyata ini adalah molekul air. Itulah Arsaba di lembah semut, dan itulah Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Bukan tamasil Buddha. Kalau kita berhitung dari sini, 1, kita balik tadinya 19 di sini. Dan kalau ini adalah surat Saba, ternyata di surat Saba itu ayat 14-nya Nabi Sulaiman runtuh. Dan di stupa nomor 14 ini kosong.
Dan surat Saba setelah ayat 19 itu berganti judul. Nah, kalau ini surat Al-Insan, ternyata 19 ini stupanya anak muda. Dan ayat 19 surat Al-Insan itu menyatakan anak muda, Wildan. Surat Al-Insan itu ayatnya 31. Kalau kita lanjutkan dengan surat Tur, ternyata surat Tur ayat 24 itu mengatakan tentang Gilman. Ini kita lihat Wildan, anak muda. Dan ini dia kosong. Nabi Sulaiman runtuh. Dan tongkat Nabi Sulaiman itu pendek. Dia bertekan dengan tongkat pendek. Dimakan rayap, kemudian dia runtuh. Dan ini Gilman. Nah, Gilman ini dibikin agak tua. Supaya kita bisa membedakan antara Wildan dan Gilman. Nah, ini sama-sama pelayan dari sorga. Lihat bibirnya. Bibirnya tipis, lebar. Nah, kalau ini bibirnya pendek. Ini Anfini Solomon. Ini Sulaiman. Bibirnya pendek. Ini dia, Nabi Sulaiman yang bibirnya pendek. Dan ini Nabi Daudnya. Dan ini tabut. Rahangnya Nabi Daud kelihatan. Jadi ini bukan tamasil Buddha. Kalau kita lihat patung-patung Buddha, tamasil Buddha di dunia, ini Buddha di Jepang. Buddha di Jepang. Buddha di Pakistan. Buddha di Kamboja. Nggak ada yang sama. Ini Buddha di Afghanistan. Ini Buddha di Cina. Nah, bahkan ini 6.000 tahun sebelum Masehi sudah ada agama Jainisme. Patung Mahavira. Jadi yang mana Anda katakan seperti patung Buddha? Tidak ada. Bukan tamasil Buddha. Dan ketiga koordinat itu dengan Al-Quran Code, dia habis bagi 7 tanda dia berpasangan. Itulah bukan tamasil Buddha. Di salah satu dinding di Borobudur ada gambar. Gambar Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Nah, kalau kita perhatikan kata Zabur itu kan dari ucapan Zulkarnain, Atuni Zubaral Hadid. Berilah kepadaku lempengan-lempengan besi. Atuni Zubaral Hadid. Kemudian Nabi Daud dikatakan diberi lempengan. Dulu kita salah kaprah, kita bilang Nabi Daud diberi kitab namanya Zabur. Jadi dia diberi lempengan. Dan kami telah beri kepada Daud lempengan. Wa ataina Dauda Zabura. Itu sebab kita menemukan lempengan emas di Istana Ratu Boko. Nah, lempengan ini pastilah berasal dari lempengan emas yang dikopi. Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membuatnya di batu. Berasal dari lempengan emas Nabi Daud. Ini kisah Nabi Yunus. Itu sebab ada ayat mengatakan dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan dia ada di dalam Zabur.
Jadi orang ini melemparkan Nabi Yunus, ada di dalam Zabur gambarnya. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zuburi. Surah ke-54 ayat 52. Itu sebab kisah manusia burung di Pulau Ester, Pulau Rapa Nui di Pasifik, itu ada gambarnya di dinding Borobudur. Jadi kalau orang bilang hanya kerajaan Sailendra ada di Borobudur, itu salah. Hanya kisah Buddha ada di Borobudur, itu salah. Kisahnya si manusia burung, si Motunui, manusia burung di Pulau Rapa Nui di Pasifik, ada di Borobudur. Dan ini dalam kisahnya ini dia menikah, ini setelah dia menikah. Ini sebelum dia menikah, dia memohon kepada penghulu, ada penghulu di sini sebelah sini. Dan ini setelah dia menikah. Ini menunjukkan bahwa manusia burung itu memang benar ada. Jadi ini sejarah dunia yang ada di sini. Dan tiap sesuatu yang mereka kerjakan dia ada di dalam Zabur. Dan perlu diketahui bahwa Zabur itu bukan kitab. Kitab itu tulisan. Nah, bukti dan Zabur dan kitab yang menerangkan. Jadi lempengan itu bergambar. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka. Telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan bukti dan dengan lempengan. Dan dengan tulisan. Dan dengan kitab yang menerangkan. Ini kisah Yunus, Zabur. Jadi kalau ayat ini mengatakan bahwa Al-Quran itu di dalam lempengan yang pertama, kita sudah menemukannya, yaitu balok Al-Quran. Dan sesungguhnya dia Al-Quran sungguh ada dalam lempengan yang pertama. Zuburil awalin, lempengan yang pertama. Balok yang pertama. Karena balok itu tidak ada plat. Dia bisa dalam bentuk, Zabur itu bukan hanya bentuk plat, tapi juga bisa dalam bentuk balok. Jadi Al-Quran itu ada di dalam lempengan awal, Zabur awal. Nah, di dalamnya inilah ada piramida 23 yang merupakan Borobudur. Nah, Borobudur itu adalah kitab Zabur yang hilang. Itu sebab kisah Yunus ada di sini. Tidak heran kalau ada ayat yang mengatakan dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Benarlah kalau begitu kitab Zabur Nabi Daud yang terdiri dari lempengan-lempengan emas bergambar telah dibikin kopinya oleh Nabi Sulaiman ke dinding Borobudur. Mereka kerjakan untuknya apa yang dia kendaki, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. Tamasil karya jin. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Wa minal jinni man ya'malu baina yadaihi biizni rabbi. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung tamasil dan piring-piring seperti kolam-kolam dan kuali-kuali yang tetap. Contohnya rambut dipelintir ini. Ini mustahil dipahat. Ini dilunakkan, diputar seperti odol. Anda bisa lihat ini.
mengangkat kain, menyingsingkan kain. Karena dia lihat kolam. Di sini ada ikan, tanda ini air. Lalu dia sangka ini air, pakai bunga, penciuman. Dia naik ke atas, dia sangka air. Dia angkat kainnya. Seperti kolam ada ikan. Ini dia tamasilnya. Ini ayatnya. Maka ketika ia lihat, ia sangka kolam, dan ia singsingkan kain dari dua betisnya. Bisa jadi ini sudah ada di dalam Zaburnya Nabi Daud sebelum terjadi. Ketika dilihat oleh Nabi Sulaiman kaget. Ini yang kemarin terjadi. Ada gambarnya. Jadi sudah ada di dalam Zabur. Maka itu dibikinkan kopinya di dinding batu ini. Jadi ini bahagian daripada lempengan di plat emas yang sudah ada sebelum terjadi. Dan ini batu gangsing. Mustahil ini dipahat. Kalau ini dikatakan dibubut, apakah dulu ada mesin bubut besi, bubut batu? Bukan satu, tapi banyak dibuat. Kalau patahnya di sini kita bisa terima. Tapi kalau patahnya memanjang seperti ini namanya bukan patah, tapi mengelotok ketika dia masih lunak. Jadi proses pembuatannya dengan melunakkan batu. Dan sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. Ingatlah, untuk setiap kabar ada faktanya. Dan nanti kamu akan mengetahuinya. Dan kamu akan tahu kabarnya setelah satu masa. Dan kita telah berada di masa itu.